Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthyzen RSUD Ciawi, perkenalkan nama saya Rita dan teman saya Ismi Hanisyah dari ahli gizi di RSUD Ciawi. Di sini kita akan membahas sedikit tentang nutrisi yang tepat bagi penderita diabetes. Karena berhubung dengan mendekati Hari Diabetes Mellitus pada tanggal 14 November ini ya. Diabetes mellitus juga termasuk 5 penyakit utama di Indonesia yang terpaling banyak. Nah, sekarang ini diabetes itu apa sih sebenarnya? Boleh dijelasin Teh Ismi? Ya, diabetes itu memang penyakit di mana seseorang mengalami gangguan metabolisme insulin, sehingga kadar gula darah, seorang itu, eee, lebih tinggi dari normal. Biasanya memang, eee, nggak hanya cuma, orang-orang, lansia saja ya, sekarang semakin banyak, kaum-kaum muda yang memang, apa sih namanya, menderita penyakit diabetes. Maka dari itu, ya kita harus melihat juga sih, menjaga pola makan, pola hidup, terus aktivitas kita gitu. Iya, kan kalau di masyarakat umum mah kita ketahuinya kayak Mhm. diabetes tuh ada yang namanya disebutnya diabetes kering kayak gitu ya Teh, ada diabetes basah. Nah itu tuh emang jenis-jenisnya yang ada diabetes kering sama diabetes basah atau ada beberapa jenis sih Heeh. diabetes tuh? Kalau diabetes itu, untuk dalam medis ya, sering basahnya mungkin, kaum awam itu melihat dari luka luka yang ada pada penderitanya ya. Cuman kalau untuk di medis memang diabetes mellitus itu ada 3 ada 3. Diabetes mellitus, tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, sama diabetes mellitus gestasional. Nah, apa bedanya kalau diabetes mellitus tipe 1 itu, biasanya karena faktor keturunan dan biasanya yang penderitanya itu di bawah umur 30 tahun, bahkan anak kecil pun ada gitu. Terus apa sih namanya, kalau untuk diabetes mellitus tipe 2 biasanya itu yang mengalaminya di atas, sekitar, 30 tahun ke atas. Orang-orang yang sudah berumur dan biasanya penyebabnya itu ya karena pola hidup, pola makan yang tidak tidak tepat, berlebihan, terus aktivitas fisik yang kurang. Terus selanjutnya kalau untuk diabetes mellitus gestasional, itu biasanya diabetes mellitus yang dialami oleh ibu hamil trimester akhir. Tetapi setelah melahirkan tidak ada gejala diabetesnya lagi gitu. Jadi itu, sih untuk dalam medis sih ada 3 macam itu sih. Kalau untuk kering basah itu kayaknya lebih ke lukanya ya, luka yang dialami penderitanya aja sih. Ya jadi, secara ngitunya ada 3 jenis ya, Heeh, diabetes tipe 1, tipe 2, sama tipe gestasional ya. gestasional. Jadi sebenarnya kalau apa, yang kering sama basah itu emang karena lukanya itu ya? Mhm. Terus oh iya hari ini juga kita lagi memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-57 ya nih Teteh? Iya. Heeh, iya terus kalau misalnya diabetes tuh, tadi kan kita udah tahu jenis-jenisnya ada tiga jenis kayak gitu. Terus gejalanya tuh apa sih kalau misalnya kita mau tahu kalau kita terkena Mmm, diabetes atau enggak? mhm. Biasanya itu ada, sering tipis, poliuri, polidipsis, sering haus, dan, apa namanya, sering lapar terus. Dan, yang pasti sih ada, kalau kita cek gula darahnya itu tinggi di atas dari normal, gitu. Terus sering lemah, lesu, itu sih, dan pandangan buram, Pandangan seperti itu sih, buram kayak mhm. gitu ya? Dan yang lebih, pastinya sih memang kita harus cek ya, kadar gula darahnya, normal atau tidak sih, Mhm, seperti itu. jadi harus tetap cek juga ya sebenarnya ya, Iya, kalau ada gejala-gejala gejala yang awal tadi bisa dicek juga, biar mhm. lebih pasti. Iya, kalau misalnya itu. Terus kalau buat makannya nih, kita makan yang tepat untuk penderita diabetes tuh kita makannya apa nih misalnya? Ataukah kita harus makan kalau kata orang nih ya, katanya kita harus makan nasi yang udah kemarin, nasi dingin. Kalau pasien diabetes nggak boleh makan nasi yang anget kayak gitu, itu bener nggak sih Teh? Atau
Harus kayak gimana sih kita makannya sebenarnya kalau pasien yang buat diabetes? Kalau pasien diabetes itu memang ya jenisnya, jenis makanannya memang ada yang, dibatasi, ada yang tidak boleh sama sekali. Yang pasti yang tidak boleh sama sekali itu gula-gula sederhana sih, karena itu nanti akan meningkatkan gula darahnya langsung, dan makanan yang tinggi indeks glikemik namanya. Jadi kalau untuk, yang pasti gula-gula sederhana itu nggak dianjurkan, kecuali hanya untuk dimasakkan saja. Tapi kalau misalnya yang masakan yang manis banget itu juga nggak diperbolehkan juga. Kalaupun ingin manis, ya menggunakan gula-gula yang indeks glikemiknya rendah, biasanya gula-gula jagung yang khusus untuk penderita diabetes Diabetes. ya, yang secara umum sudah pada tahu sih. Terus kalau untuk nasi, nasi itu memang ada beberapa jenis nasi yang indeks glikemiknya tinggi, terutama nasi-nasi yang baru matang tuh yang panas-panas. Tapi tetap saja tidak perbolehkan untuk, makan makanan nasi kemarin juga, soalnya kan Mhm. kadar gizinya, ada yang kurang juga ya. Mungkin memang nggak bisa panas, nggak bisa nasi panas, tapi mungkin bisa nasi anget-anget cukup aja ya gitu, Mhm. tapi tetap saja sih jumlahnya Di harus tetap dibatasi. ya, Jadi prinsipnya itu jenis, jumlah, dan jadwal kalau untuk yang penderita diabetes itu. Jenisnya ya tadi yang bahan makanan yang manis-manis, yang indeks glikemiknya tinggi itu nggak boleh. Terus jumlahnya juga harus tepat, sesuai dengan kebutuhan per orangnya, si penderitanya. Terus jadwal dan memang harus teratur jadwal makannya karena ya biar apa namanya, untuk pemecahan si glukosanya itu jadi teratur. Jadi nggak yang, kalau misalnya nggak teratur kan takutnya, makannya jadi berlebih, gitu sih sebenarnya. Terus kalau untuk jenis tadi kan jenis kan ada yang indeks glikemiknya tinggi dan rendah. Nah kalau nasi sebenarnya nasi putih masih diperbolehkan tapi dibatasi, sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang dianjurkannya sih nasi-nasi yang, indeks glikemiknya rendah seperti nasi merah, nasi coklat ya, nasi hitam, atau umbi-umbian yang indeks glikemiknya rendah, seperti itu sih. Terus kalau untuk sayur-sayuran, hampir semua sayur-sayuran boleh, apalagi sayur-sayuran yang, seratnya tinggi, biar lebih mmm, mengenyangkan. mhm. Terus kalau untuk dari, produk hewaninya, seperti yang tinggi-tinggi lemak sih yang nggak diperbolehkan, kayak jeroan, terus seafood masih diperbolehkan tetapi tidak bisa berlebihan, tetep aja sih nggak bisa berlebihan gitu. Terus yang asin-asin, itu juga nggak boleh tuh. Terus kalau untuk produk buah-buahan, buah-buahan yang tinggi indeks glikemiknya itu seperti mangga, itu memang, kalau bisa dihindari. Mungkin Terus kayak dibatasi ya heeh kalian. heeh. Terus apalagi ya, kayak kelengkeng, rambutan itu tinggi banget, durian itu memang dihindari sih. Selain itu, masih diperbolehkan. Terus Mhm. kalau untuk produk, susu-susuan memang dianjurkannya sih susu khusus diabetes, karena memang kalau susu-susu yang UHT biasanya kan ada tambahan gula sederhananya, itu tidak dianjurkan untuk dikonsumsi, itu sih. Mhm, jadi lebih ke prinsip makannya buat yang diabetes tuh prinsip makannya 3J ya, Teh, ya? Mhm mhm. Tepat jadwal, tepat Mhm. jumlah, sama tepat jenis kayak gitu. Mhm mhm. Terus lebih ke mungkin difokuskannya untuk porsi karbohidratnya emang dibatasin banget ya? Iya. Berarti makan nasi tuh nasi nasi putih yang sekarang atau yang anget-anget juga masih boleh ya? Iya, Cuman cuma jumlahnya memang ya. sesuai diporsiin lagi ya, sesuai di Mhm. kebutuhannya dia kayak gitu ya? Mmm. Ini ada penanya mungkin dari Healthygens Healthygen Mhm. RSUD Ciawi, dari Nanda_Imam_Mustofi, dia nanya gini Teh katanya, "Saya punya riwayat keturunan dari orang tua diabetes. Mhm. Makanan apa aja yang bagus buat saya agar tidak terkena diabetes juga? Oh. Makasih." Oh Jadi iya, dia punya keturunan diabetes keturunan nih diabetes Teh. ya. Kalau misalnya memang masih belum diabetes sih sebenarnya lebih ke pengaturan pedoman gizi seimbang saja ya. Jadi memang seperti biasa makannya, cuma memang, karena ada keturunan, bisa dibatasi konsumsi gula-gula sederhananya saja sih, kayak yang manis-manisnya. Memang masih konsumsi cuma tidak berlebihan.
Mmm, Seperti itu aja sih pedoman gizi seimbang ya makan seperti biasa pada umumnya gitu, sesuai dengan kebutuhannya, iya. gitu aja sih, Mbak. Berarti masih sesuai dengan gizi seimbang aja berarti Iya, ya, Teh, cuman heeh, mungkin kayak, minum-minuman kayak yang manis bersoda kayak gitunya manis-manis atau junk food-nya mungkin mungkin bisa dibatasi sih ya, dibatasin heeh, gitu ya? Kalau gitu mhm, masih boleh berarti ya? Masih mhm, dibatasin kayak gitu. mhm, Terus yang kedua dari Irna Fitrianasari, mhm, apakah ciri-ciri diabetes agar bisa mencegah dari penyakit diabetes? Makasih mmm, katanya nanyain tentang ciri-cirinya, gejala ya, gejala mungkin heeh, ya? tadi sih sama seperti yang tadi sudah disampaikan, ya sering pipis, sering sering pipis, sering minum, sering makan yang berlebihan, badannya lemas, terus udah gitu, ditandai sama ditambah dengan itu sih, gula darah yang tinggi lebih dari normal, Mmm, gitu aja sih. mhm. Yang ketiga ada dari Norma Rosma, Mhm, katanya, "Kak mau tanya, kalau ibu hamil dengan diabetes untuk dietnya seperti apa? Makasih." mhm. Prinsip dietnya sama kayak diet penderita diet diabetes, tapi memang kalau untuk ibu hamil ada penambahan kalori sesuai dengan, berat badan, tinggi badan dan, kehamilan berapa bulannya. Jadi memang kalau untuk prinsipnya sih sama seperti yang tadi dijelaskan 3J tadi dan, mungkin ada tambahan kalorinya aja sih, gitu. Soalnya kalau ibu hamil kan asupannya juga bukan untuk ibu hamilnya ibunya aja kan, ada untuk bayinya juga, janinnya juga, yang memang membutuhkan nutrisi yang agak banyak, eee, itu sih. Tetap prinsip dietnya diabetes, tapi tetap ditambah ada, kayak asupan seratnya, zat besinya untuk pembentukan janin, organ janinnya. Lalu apa namanya, proteinnya, sayuran, seratnya juga tetap harus ada sih, ditambah Mhm. dari situ sih. Jadi prinsip makannya mah masih sama ya, masih yang 3J itu. Tapi kalau Mhm, misalnya ibu hamil nih kan Teh, biasanya kan butuh kayak suka ngemil juga. Nah, mhm. cemilannya kalau itu biasanya yang cocoknya untuk buat ibu hamil dengan dia diabetes kayak gitu biasanya apa Teh? Biasanya ya makanan tinggi serat aja sih, kayak sayuran-sayuran, mungkin, sayuran-sayuran segar sih bisa. Buah-buahan yang tidak terlalu tinggi gulanya, Mhm, seperti pokoknya selain yang tadi kayak durian, durian, semangka, lengkeng, rambutan semangka, itu ya? rambutan itu dihindarin, selain itu sih boleh aja sesuai Berarti yang kalau bikin keduanya. salad-salad gitu bisa mungkin ya? Bisa, Bikin ya salad-salad tapi buah kayak dengan gitu? gulanya ya gula yang kalau misalnya ada tambahan gula ya, jangan menggunakan gula sederhana aja. Mhm, Mhm, berarti cemilannya bisa salad buah kayak gitu ya ya berarti ya kalau bisa. gitu? Mhm, yang terakhir ada dari Siti Laila.Meilani. Mhm, "Paman saya masih senang makan yang manis dan nasi, harus bagaimana ya? mmm. Nggak bisa ditahan," katanya. Dia pasien diabetes tapi masih suka makan yang manis sama yang Mhm, makan nasi katanya. iya. Gimana, harus gimana? Ya paling mungkin, makanannya ya harus yang kita yang ngolah ya. Jadi, dipilih tuh, tadi kan gula-gula sederhana nggak bisa. Jadi kita ganti dengan gula-gula yang indeks glikemiknya rendah, gula-gula jagung, jadi ganti dengan itu, untuk yang manisnya. Dan kalau misalnya untuk nasi, mungkin bisa dialihkan dengan nasi yang indeks glikemiknya rendah tadi, yang nasi merah, brown rice, atau nasi apa namanya, umbi-umbian yang indeks glikemiknya rendah, paling gitu sih. Tetep sih memang harus, dikendalikan juga gitu. Bisa untuk lebih enaknya sih konsultasi secara pribadi ya kalau untuk penderita diabetes mellitus itu. Soalnya kita biar tahu makanan setiap makannya itu berapa banyak, lebih Mmm, detail gitu. Karena memang kalau untuk penentuan asupan makan penderita diabetes itu harus benar-benar personal, karena harus ngelihat berat badannya, tinggi badannya, terus usianya. Nah, jadi kita bisa, tahu berapa banyak, makanan yang bisa dikonsumsi, mhm, seperti itu sih. mmm. Mhm, Iya, berarti lebih ke kalau bisa kalau mau manis-manis juga diganti sama yang gula yang mhm, jagung itu ya, gula yang khusus mhm, diabetes kayak gitu. mhm, Terus kalau untuk nasi sebenarnya masih bisa ya makan nasi juga, iya, cuman emang harus, dibatasin dan emang harus dihitung lagi iya, kebutuhan kayak gitunya heeh. ya.
Kesimpulannya mungkin kalau misalnya jadi kalau untuk diabetes tuh terdiri dari 3 jenis ya, dari ada diabetes tipe 1, DM tipe Tipe 2, 2. sama DM dia gestasional yang untuk, saat ibu hamil lah kayak gitu. Yang kedua, dia gejala-gejalanya tuh bisa kayak ada gejala poliuria, polidipsia, sering pipis, sering makan, terus ngerasa lemes, terus kayak emang dari gula darahnya juga dia tinggi ya kalau ngecek kayak gitu. Terus untuk, prinsip makannya pasien diabetes tuh lebih ke 3J itu tepat jadwal, tepat jumlah, sama tepat jenis. Tepat jadwal tuh makannya emang harus teratur, 3 kali makan utama kalau bisa kayak gitu kan ya. Yang kedua tepat jumlah tuh lebih ke fokus porsi karbohidratnya emang harus dibatasin, sama yang ketiga tepat jenis karbohidratnya diganti jadi karbohidrat kompleks kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari Mhm. kami, salah kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikum wabarakatuh.